Disambut bak raja, lupakan hasil imbang kontra timnas Bahrain, skuad Garuda baru saja mendarat di Cina. Hebohkan publik. Wasit Ahmed Alkaf ternyata sudah merencanakan kecurangan saat pimpin laga Bahrain kontra timnas Indonesia kemarin. Supporter Jepang ternyata sudah jauh-jauh hari meminta timnas Indonesia mewaspadai kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Ini fakta mengejutkannya. Serta beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia resmi mendarat di Cina. Timnas Cina justru masih dalam penerbangan. Hal ini pun sontak menjadi sorotan karena kedua tim diketahui akan saling berhadapan di Cina dalam matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 15 Oktober mendatang. Ya, timnas Indonesia langsung terbang ke Cina usai melakoni laga ketiga grup C melawan timnas Bahrain pada kemarin malam. Laga itu tepatnya digelar di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024 kemarin. Usai laga berakhir menyesakan bagi timnas Indonesia karena berujung imbang 2-2. J.J. dan kawan-kawan langsung terbang ke Cina. Dalam unggahan di sosial media, sejumlah pemain timnas Indonesia tiba berada di bandara di Cina, sembari membawa banyak koper berwarna hitam. Ada sosok Sain Patinama, Marcel Gers, Ivar Jenner, hingga Muhammad Ferrari dalam unggahan tersebut. Timnas Indonesia sendiri diketahui menggunakan pesawat charter untuk terbang ke Cina. Hal ini membuat skuad Garuda bisa sampai ke Cina lebih cepat. Bahkan timnas Indonesia tiba di Cina lebih cepat ketimbang para pemain timnas Cina sendiri. Diketahui timnas Cina sendiri tengah dalam perjalanan untuk kembali ke negaranya usai berlaga di markas Australia dalam matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sejumlah pihak menyebut bahwa para pemain timnas Cina belum sampai di negaranya saat ini. Hal itu terjadi karena mereka menaiki pesawat komersil. Hal ini tentunya bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang bakal memiliki waktu beristirahat dan persiapan lebih panjang. Wasit Ahmed Alkaf menjadi sorotan ketika memimpin laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia antara tuan rumah Bahrain kontra timnas Indonesia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis kemarin berakhir imbang dengan skor 2-2. Kontroversi terjadi di akhir pertandingan. Wasit Ahmed Alkaf tidak mau meniupkan peluit panjang meskipun pertandingan sudah berjalan melebihi waktu tambahan yang telah diberikan. Bahrain menyamakan kedudukan pada menit ke-99 setelah hanya 6 menit waktu tambahan yang diberikan. Tidak lama setelah gol kedua Bahrain, Ahmed Alkaf langsung mengakhiri laga. Kepemimpinan Ahmed Alkaf mendapatkan protes keras dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dia melakukan protes dari pinggir lapangan. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji diganjar kartu merah karena protes. Selesai pertandingan, para netizen Indonesia pun melancarkan aksinya. Hal ini biasa dilakukan ketika skuad Garuda dirugikan di pentas internasional. Namun yang jadi pertanyaan adalah, tidak lama setelah memimpin pertandingan, akun media sosial Ahmed Alkaf mengunci komentar. Dia seolah tahu para pendukung timnas Indonesia akan menyerbunya dengan komentar yang menyakitkan. Bahkan tidak lama setelah itu menghilang dari peredaran. Gol pada menit akhir bukanlah satu-satunya keputusan Alkaf yang tuai kontroversi. Hampir sepanjang laga ia memberikan keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Salah satunya adalah pada menit ke-60 saat Rafael Strike terjatuh usai didorong bek Bahrain saat berusaha melakukan tendangan voli, lalu akhirnya bola mengenai wasit. Tetapi dia tidak menilai pelanggaran, melainkan hanya drop ball atau jambol. Sejumlah supporter asal Jepang telah jauh-jauh hari mengingatkan kepada timnas Indonesia soal ketidakadilan wasit asal Oman, yakni Ahmed Alkaf. Usut punya usut, sikap keras dari supporter timnas Indonesia ini ternyata juga dirasakan oleh pendukung tim nasional Jepang yang memiliki nasib serupa. Di media sosial, sejumlah supporter asal Jepang juga mengamini jika keputusan wasit asal Timur Tengah khususnya Ahmed Alkaf kerap dilanda kontroversi. Sebagai informasi, Jepang juga pernah mendapatkan keputusan aneh dari wasit asal Timur Tengah. Pun hanya ketika lawan Bahrain lalu, mereka mendapatkan perlakuan serupa. Saat itu, supporter timnas Bahrain meledek lagu kebangsaan Jepang hingga menyorotkan sinar laser ke arah pemain samurai biru yang hendak mengambil penalti. Namun wasit justru tidak mengambil keputusan apapun terhadap sikap kurang sportif dari pendukung Bahrain yang datang langsung ke stadion. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.